Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhitung banyaknya. Salawat berangkaikan kata mutiara salam buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Asrul Fikri, SPD, MPD, sebagai dosen pengampu sejarah lokal dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, di video kali ini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Datuk Bandaroleh Lobudi. Konon katanya, Datuk Bandaroleh Lobudi ini merupakan datuk yang sangat berjasa di Kari. Datuk Bandaroleh Lobudi ini datuk yang sangat terkenal di Rantau Kuantan karena Datuk Bandaroleh Lobudi ini yang paling banyak menguasai Rantau Kuantan. Rantau Kuantan yang dikenal juga dengan nama Rantau Nan Kurang Eso 20 dahulunya terdiri dari 19 negeri dan 3 jurai yang membentuk suatu konfederasi dengan 3 luha utama, yaitu yang pertama, Luha 4 Koto di atas dipimpin oleh Datuk Kobo yang berkedudukan di Lubuk Ambacang. Yang kedua, Luha 5 Koto di tengah yang diterajui oleh Datuk Bandaroleh Lobudi yang berkedudukan di Kari, dan kemudian Datuk Bandaroleh Lobudi menunjuk Datuk Bandaros sebagai wakilnya untuk memimpin Luha 4 Koto Gunung yang berkedudukan di Gunung. Ketiga, Luha 4 Koto di Hilir yang berpusat di Inuman di bawah pimpinan Datuk Simambang. Dari 19 negeri ini, sebagian besar yaitu 9 negeri dikuasai oleh Datuk Bandaroleh Lobudi. Oleh karenanya, sebagai pemimpin yang sangat besar pengaruhnya, setiap masalah penting di Rantau Kuantan harus mendapat persetujuannya. Kemasyhuran Datuk Bandaroleh Lobudi sampai ke selatan dan utara, sehingga Raja Besar Melayu Sriwijaya Sangsa Purba sengaja mengutus pembesarnya ke Kuantan dalam rangka Melayu Raya, yaitu Ketemanggungan dan Perpatih dan Sebatang untuk menata pemerintahan dan adat yang kemudian dikenal dengan dua falsafah. Pimpinan Kelarasan Koto Piliang, Pimpinan Kelarasan Koto Caniago. Kemudian, dalam peranan adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Di pertengahan abad ke-17, bersamaan dengan runtuhnya kerajaan Sriwijaya Pagaruyuang, menobatkan Aditya Warman menjadi raja menggantikan Sangsa Purba. Maka terjadilah ekspansi sampai ke Kampar dan Kuantan dengan diutusnya 5 orang datuk untuk penaklukan yang terkenal dengan Emas Manah. Namun, mendapat penolakan dari Datuk Bandaroleh Lobudi dan para datuk lainnya yang terlihat dalam ungkapan, "Bilangan kami lah cukui, langgaian kami lah datar." Sehingga, para utusan tersebut tidak pernah berdaulat. Hanya sebagian penghormatan dibolehkan tinggal di Kuantan dan terjadilah nikah kawin dengan orang asal yang akhirnya keturunan para utusan asal Pagaruyuang tersebut berangsur-angsur menggeser kekuasaan Datuk Bandaroleh Lobudi yang akhirnya konfederasi Rantau Kuantan dirubah menjadi 5 luha yang dimotori keturunan Putri Reno Intan. Di awal abad ke-19, nama besar Datuk Bandaroleh Lobudi mulai pudar dan nyaris tak terdengar ketika pemerintahan Belanda mendapat perlawanan dalam Perang Manggis, dan benteng pertahanan Gurila di pintu gerbang, sehingga dengan politik adu dombanya Datuk Bandaroleh Lobudi disingkirkan. Sempurnalah pembunuhan karakter Datuk Bandaroleh Lobudi dan orang Kari terdepak dari pentas kekuasaan di Rantau Kuantan. Kendati pun demikian, dalam agresi Belanda, keturunan Datuk Bandaroleh Lobudi tidak kehilangan idealisme, dan dengan gigih menghadap penjajah Belanda yang ingin tetap berkokol meskipun harus dibayar dengan nyawa dan air mata atau berakhir di bui Belanda. Era Datuk Bandaroleh Lobudi dan perjuangan heroik melawan penjajah nampaknya sudah berakhir, bahkan hampir luput dari sejarah Rantau Kuantan. Maka, bersempena dengan itu, untuk mengenang kembali puing-puing sejarah kiprah Datuk Bandaroleh Lobudi, maka Angkatan Muda Kari menyelenggarakan pacu jalur dengan maskot piala bergilir Datuk Bandaroleh Lobudi ini. Hanya sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Nun, wal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.